Azim Indonesia Jaya Indonesia Azim Indonesia Jaya Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia News menjumpai Anda dengan sejumlah informasi dari seluruh pelosok Indonesia. Bersama saya Nasiratul Islam, inilah informasi Indonesia News selengkapnya. Jayalah Indonesia. Pemirsa, kita akan masuk pada berita pertama dari Jemaat Ahmadiyah di cabang Panunggangan Pusat Kota Tangerang. Tim Komite Kesehatan Wakafino Indonesia mengadakan penyuluhan kesehatan dengan judul Hidup Sehat dengan Jantung Sehat yang dilanjutkan dengan pengobatan gratis homeopati terhadap sejumlah anggota Jemaat Ahmadiyah di cabang Panunggangan Pusat dan sejumlah warga masyarakat yang ada di sekitarnya. Beberapa waktu silam telah diadakan acara penyuluhan kesehatan yang dilakukan oleh tim kesehatan Wakafino Indonesia dengan tema Hidup Sehat dengan Jantung Sehat yang telah disampaikan oleh Ketua Koordinator Komite Nasional Kesehatan Wakafino Indonesia dengan dipandu oleh pemateri yang telah ditugaskan terlebih dahulu yaitu Dr. Gia Pratama Putra. Acara ini berlangsung dilaksanakan di cabang Panunggangan Pusat dan dibuka dengan pembacaan doa oleh Maulana Abdurrahim Mubalik Panunggangan Pusat sendiri. Serta dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh salah satu anggota Kodam Cabang Panunggangan Pusat. Kemudian dilanjutkan dengan sambutan yang pertama yaitu yang disampaikan oleh Bapak Ketua Cabang Panunggangan Pusat itu sendiri. Dan sambutan yang kedua yang disampaikan oleh Wakil Sekretaris Wakafino Pusat Besar Jemaat Ahmadiyah Indonesia, yaitu Bapak Irfan. Acara tersebut dihadiri oleh anggota Ahmadiyah Cabang Panunggangan Pusat dan sejumlah warga masyarakat setempat dengan jumlah yang hadir sekitar 150 orang. Kemudian acara penyampaian materi penyuluhan ini disampaikan oleh Dr. Gia Pratama Putra, yang mana beliau sendiri sebagai Ketua Koordinator Komite Nasional Kesehatan yang berlangsung selama 30 menit dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Ini jantung kita yang mompa tiap hari kerja. Tugasnya cuma satu, mompa darah. Lalu apa yang disebut penyakit jantung koroner? Sebenarnya penyakit jantung koroner bukan suatu penyakit, dia suatu kondisi. Jantung ini berdenyut terus, lup-dup, berdenyut terus, iramanya bagus sekali, ada iramanya. Berdenyut terus. Sampai satu saat yang terjadi adalah pembuluh darah di jantung, dia kerja mompa untuk ngebagiin darah ke seluruh tubuh, tapi dia sendiri butuh darah. Darah yang untuk dirinya tersumbat, akhirnya daerah yang tidak kebagian oksigen dan makanan mati. Artinya daerah yang mati ini tidak berdenyut, jadi denyutnya tidak berirama lagi. Kalau ini terjadi, kita bisa meninggal. Kemudian dilanjutkan dengan pengobatan gratis yang telah ditangani oleh tim Dispensari Homeopati Nasional Indonesia. Alhamdulillah, dalam acara ini, baik itu anggota cabang Panunggangan Pusat sendiri maupun masyarakat setempat, mereka sangat antusias sekali dengan mengadakan pengobatan secara gratis ini karena hal ini baru dilakukan di tempat tersebut. Ya, kami sangat berterima kasih sekali ya di kedatangan di dalam satu rombongan pengobatan ini. Ya, kami sangat bangga ya cabang kami di dalam satu kehormatan dapat kunjungan dari suatu pengobatan homeopati. Ya, maka dari samping itu kami juga sangat mengharapkan sekali nanti ke depan kalau memang kira-kira kami diperlukan lagi ya kami bersedia. Saya juga banyak berterima kasih. Pertama, yang kedua sangat baik sekali, terutama untuk kepentingan diri saya sendiri dan masyarakat umum, masyarakat luas umumnya gitu.
Dan banyak keuntungan-keuntungan yang diperoleh hasil penyuluhan ini, diantaranya di mana masyarakat maupun saya sebagai salah satu yang mengikuti penyuluhan ini merasa satu nilai yang tidak bisa dinilai dengan uang gitu. Ada nilai untuk kesehatan yang lebih untuk peningkatan gitu. Di samping itu ya banyak pula gitu untuk masyarakat gue yang tadinya tidak tahu apa itu jantung koroner, jadi lebih tahu tentang sehat, bagaimana hidup sehat, bagaimana dia berpola hidup untuk lebih sehat. Untuk umumnya kami ingin warga Panunggangan pusat ini semua sehat, mengaplikasikan apa yang saya utarakan, menjaga kesehatannya sehingga bisa bermanfaat buat orang banyak. Tapi untuk khususnya kepada kami Komite Kesehatan Nasional, agar kami tahu apa yang akan kami lakukan ke depannya, ini sebagai titik acunya hari ini, acara hari ini. Dan ini merupakan salah satu dari agenda Wakafino Indonesia dengan tujuan untuk menjalin hubungan yang erat antara pengurus dengan anggota cabang itu sendiri dan bersosialisasi juga dengan warga masyarakat setempat. Reporter MTA Internasional Programa Indonesia, Asif Muin Asep Mulyana, melaporkan dari Panunggangan Pusat, Kota Tangerang, Indonesia. Kita beralih pada berita pariwisata dari Kota Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Berita gembira tentang Pulau Komodo yang dijadikan salah satu keajaiban dunia. Sebagai informasi penutup kita hari ini, inilah informasi selengkapnya tentang Pulau Komodo tersebut. Komodo atau selengkapnya disebut biawak komodo dengan istilah ilmiahnya Paranus komodoensis adalah spesies kadal terbesar di dunia yang hidup di Pulau Komodo, Rinca, Flores, Gilimotang, dan Gili Dasami di Nusa Tenggara. Biawak ini oleh penduduk asli Pulau Komodo juga disebut dengan nama setempat Ora, termasuk anggota famili biawak Paranidae dan Cladocyphora. Komodo merupakan kadal terbesar di dunia dengan rata-rata panjang 2 hingga 3 meter. Ukurannya yang besar ini berhubungan dengan gejala gigantisme pulau, yakni kecenderungan meratanya tubuh hewan-hewan tertentu yang hidup di pulau kecil terkait dengan tidak adanya mamalia karnivora di pulau tempat hidup komodo dan laju metabolisme komodo yang kecil. Karena besar tubuhnya, kadal ini menduduki posisi predator puncak yang mendominasi ekosistem tempatnya hidup di pulau tersebut. Sabtu 12 November 2011 dini hari telah diumumkan bahwa Pulau Komodo masuk dalam 7 keajaiban alam yang baru. Komodo ditemukan oleh peneliti barat pada tahun 1910 Masehi. Tubuhnya yang besar dan reputasinya yang mengerikan membuat mereka populer di kebun binatang. Habitat komodo di alam bebas telah menyusut akibat aktivitas manusia dan karenanya IUCN memasukkan komodo sebagai spesies yang rentan terhadap kepunahan. Biawak besar ini kini dilindungi di bawah peraturan pemerintah Indonesia dan sebuah taman nasional, yaitu Taman Nasional Komodo, didirikan untuk melindungi spesies hewan langka ini. Reporter MTA Internasional Program Indonesia, Teguh Mubarak Ahmad melaporkan dari Indonesia. Demikianlah Indonesia News, saya Nasiratul Islam beserta kerabat kerja MTA Internasional Program Indonesia dan tim Komite Audio Video Wakafino Indonesia untuk Indonesia News mengucapkan jazakumullah ahsanal jaza. Kita akan berjumpa kembali dengan Indonesia News pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia Jaya